Jangan lupa subscribe ya. Tentu, In Hand adalah film aksi thriller yang dirilis pada tahun 2003. Film ini disutradarai oleh Ringo Lam dan dibintangi oleh Jean-Claude Van Damme. Cerita film ini berfokus pada seorang pria bernama Kyle LeBlanc diperankan oleh Jean-Claude Van Damme. Kyle adalah seorang insinyur Amerika yang tinggal di Rusia bersama istri dan anak perempuannya. Suatu malam, Kyle tanpa sengaja menyaksikan pembunuhan brutal terhadap istri dan anaknya oleh sekelompok gangster Rusia. Setelah kehilangan segalanya, Kyle penuh dengan rasa sakit dan kemarahan. Dia kemudian mengejar para pembunuh tersebut dan berhasil membunuh salah satu dari mereka. Namun, Kyle ditangkap oleh polisi Rusia dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kyle akhirnya dikirim ke penjara terburuk di Rusia, yang dikenal sebagai In Hell. Di penjara ini, Kyle harus berjuang untuk bertahan hidup dalam keadaan yang sangat kejam dan brutal. Dia menjadi sasaran intimidasi dan kekerasan oleh para narapidana lainnya. Namun, Kyle bertekad untuk membalas dendam atas kematian istri dan anaknya. Dia mulai melatih dirinya sendiri dalam seni bela diri dan berteman dengan seorang narapidana bernama Billy Cooper diperankan oleh Lawrence Taylor, yang memberinya nasihat dan dukungan. Sementara itu, di luar penjara, seorang pengacara bernama Jessica diperankan oleh Marni Alton mengetahui tentang kasus Kelly dan menjadi tertarik untuk membantunya. Dia memulai penyelidikan sendiri dan menemukan bahwa ada korupsi yang melibatkan pejabat penjara dan gangster Rusia. Dalam perjalanan cerita, Kelly harus menghadapi berbagai rintangan dan pertempuran di dalam penjara. Dia tidak hanya harus bertahan hidup, tetapi juga harus menghadapi musuh-musuhnya dengan keberanian dan kekuatan. In Hell adalah film yang penuh dengan aksi dan ketegangan. Ini menggambarkan kekuatan tekad dan keberanian seseorang dalam menghadapi kesulitan dan melawan kejahatan. Film ini juga menyoroti masalah korupsi di sistem penjara dan keadilan yang terdistorsi. Kyle LeBlanc masuk ke penjara In Hell setelah ditangkap oleh polisi Rusia dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dia ditangkap karena pembunuhan yang dia lakukan sebagai bagian dari balas dendam atas kematian istri dan anaknya. Setelah Kelly berhasil membunuh salah satu pembunuh istri dan anaknya, dia menjadi target perburuan polisi. Akhirnya, dia ditangkap dan diadili di pengadilan Rusia. Kelly dinyatakan bersalah atas pembunuhan dan dihukum penjara seumur hidup. Dalam prosesnya, Kelly dikirim ke penjara terburuk di Rusia yang dikenal sebagai In Hell. Penjara ini terkenang karena kondisinya yang sangat kejam dan brutal. Di sana, Kelly harus menghadapi tantangan dan kekerasan dari narapidana lainnya, serta korupsi yang melibatkan pejabat penjara dan gangster Rusia. Meskipun masuk ke penjara In Hell adalah konsekuensi dari tindakannya, Kelly tetap bertekad untuk membalas dendam dan mencari keadilan. Dia berusaha untuk bertahan hidup dan melawan musuh-musuhnya di dalam penjara. Sumber: penjara. In Hell terkenal kejam dan brutal karena kondisi yang ekstrem dan perlakuan yang tidak manusiawi terhadap narapidana di dalamnya. Berikut adalah beberapa faktor yang membuat penjara ini terkenal kejam. 1. Kelebihan kapasitas. Penjara In Hell seringkali melebihi kapasitasnya, sehingga narapidana harus hidup dalam kepadatan yang ekstrem. Kepadatan ini menyebabkan kurangnya ruang pribadi, sanitasi yang buruk, dan meningkatkan risiko konflik antar narapidana. 2. Kekerasan fisik. Di penjara ini, kekerasan fisik antar narapidana adalah hal yang umum. Narapidana seringkali menjadi sasaran intimidasi, pemerasan, dan penganiayaan oleh sesama narapidana yang lebih kuat atau memiliki kekuasaan di dalam penjara. 3. Kekurangan keamanan. Penjara In Hell seringkali kekurangan pengamanan yang memadai. Hal ini memungkinkan terjadinya perkelahian, serangan, dan kekerasan antar narapidana. Selain itu, penjara ini juga rentan terhadap infiltrasi dan pengaruh dari luar,
seperti gangster atau pejabat penjara yang korup. 4. Kondisi hidup yang buruk. Narapidana di Inhel seringkali hidup dalam kondisi yang sangat buruk. Mereka mungkin tidak mendapatkan makanan yang cukup, sanitasi yang memadai, atau akses yang memadai terhadap perawatan medis. Kondisi ini dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik dan mental yang serius. 5. Korupsi dan kekuasaan. Penjara ini juga terkenal karena korupsi yang melibatkan pejabat penjara dan gangster Rusia. Narapidana yang memiliki hubungan dengan pihak luar atau memiliki kekuasaan di dalam penjara dapat memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan pribadi mereka. Sementara narapidana lainnya menjadi korban. Kondisi-kondisi ini membuat penjara Inhel menjadi tempat yang sangat kejam dan brutal bagi narapidana. Ini juga menyoroti masalah sistem penjara yang tidak manusiawi dan perlunya reformasi dalam sistem peradilan pidana. Sumber. Dalam film Inhel, tidak secara spesifik disebutkan siapa yang bertanggung jawab atas kekurangan pengamanan di penjara Inhel. Namun, umumnya dalam konteks penjara yang kekurangan pengamanan, tanggung jawab dapat diletakkan pada beberapa pihak. 1. Pejabat penjara. Pejabat penjara memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kedisiplinan di dalam penjara. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua tahanan aman dan bekerja sesuai dengan protokol keamanan yang ditetapkan. Jika terdapat kekurangan pengamanan, tanggung jawab dapat jatuh pada pejabat penjara yang tidak melaksanakan tugas mereka dengan baik. 2. Sistem peradilan. Sistem peradilan pidana juga dapat bertanggung jawab atas kekurangan pengamanan di penjara. Jika terdapat kegagalan dalam proses pengadilan, seperti tidak adilnya hukuman atau kurangnya pemantauan terhadap penjara, hal ini dapat berkontribusi pada kekurangan pengamanan di dalamnya. 3. Kekurangan anggaran. Kekurangan pengamanan di penjara juga dapat disebabkan oleh kekurangan anggaran yang diberikan untuk sistem peradilan pidana. Jika penjara tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memperkuat keamanan, seperti kurangnya personel keamanan atau fasilitas yang memadai, maka kekurangan pengamanan dapat terjadi. 4. Korupsi. Dalam beberapa kasus, kekurangan pengamanan di penjara dapat disebabkan oleh korupsi di antara pejabat penjara atau pihak-pihak terkait. Korupsi dapat mengakibatkan penurunan kualitas pengamanan dan memberikan kesempatan bagi kegiatan ilegal di dalam penjara. Namun, penting untuk dicatat bahwa ini adalah asumsi umum dan tidak ada informasi spesifik dalam film Inhel yang menunjukkan siapa yang bertanggung jawab atas kekurangan pengamanan di penjara tersebut. Untuk meningkatkan keamanan di penjara, pejabat penjara dapat mengambil beberapa tindakan berikut. 1. Peningkatan pengawasan. Pejabat penjara dapat meningkatkan pengawasan di dalam penjara dengan memastikan adanya personel keamanan yang cukup. Mereka dapat memperkuat kehadiran petugas keamanan di area-area strategis, seperti area umum, pintu masuk, dan area yang rawan konflik. Penggunaan teknologi seperti kamera pengawas juga dapat membantu meningkatkan pengawasan. 2. Peningkatan keamanan fisik. Pejabat penjara dapat melakukan perbaikan dan perawatan rutin terhadap infrastruktur penjara, termasuk pintu, layar, dan sistem pengamanan lainnya. Jika ada kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh narapidana, hal ini harus segera diperbaiki. Selain itu, pemeriksaan rutin terhadap barang-barang yang masuk ke dalam penjara juga penting untuk mencegah penyelundupan benda-benda terlarang. 3. Pelatihan dan peningkatan keterampilan petugas. Pejabat penjara dapat memberikan pelatihan yang memadai kepada petugas keamanan. Pelatihan ini meliputi teknik pengawasan, penanganan konflik, dan keterampilan komunikasi yang efektif. Dengan memiliki petugas yang terlatih dengan baik, penjara dapat lebih efektif dalam menjaga keamanan dan mencegah terjadinya kekerasan. 4. Program rehabilitasi dan resosialisasi. Selain memperkuat keamanan, pejabat penjara juga dapat mengimplementasikan program rehabilitasi dan resosialisasi yang efektif.
Program ini dapat membantu narapidana untuk mengubah perilaku negatif mereka dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Dengan memberikan kesempatan bagi narapidana untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan kerja, dan dukungan psikologis, penjara dapat membantu mengurangi tingkat kekerasan di dalamnya. 5. Kerjasama dengan pihak eksternal. Pejabat penjara dapat menjalin kerjasama dengan pihak eksternal, seperti kepolisian, lembaga pemasyarakatan, dan organisasi non-pemerintah yang terkait dengan sistem peradilan pidana. Kerjasama ini dapat membantu dalam pertukaran informasi, pelatihan bersama, dan pemantauan terhadap keamanan penjara. Tindakan-tindakan ini dapat membantu meningkatkan keamanan di penjara dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi narapidana dan petugas penjara. Menjalin kerjasama dengan pihak eksternal sangat penting dalam meningkatkan keamanan penjara karena alasan berikut. 1. Pertukaran informasi, kerjasama dengan pihak eksternal, seperti kepolisian dan lembaga pemasyarakatan, memungkinkan pertukaran informasi yang penting. Informasi ini dapat berupa intelijen tentang ancaman keamanan, aktivitas kriminal, atau upaya penyelundupan barang terlarang ke dalam penjara. Dengan memiliki akses ke informasi ini, pejabat penjara dapat mengambil tindakan pencegahan yang tepat dan mengatasi potensi masalah keamanan. 2. Pelatihan dan peningkatan keterampilan. Kerjasama dengan pihak eksternal juga dapat melibatkan pelatihan bersama dan pertukaran pengetahuan antara petugas penjara dan petugas keamanan eksternal. Pelatihan ini dapat membantu meningkatkan keterampilan petugas penjara dalam pengawasan, penanganan konflik, dan taktik keamanan lainnya. Dengan memiliki keterampilan yang diperbarui dan pengetahuan yang lebih luas, petugas penjara dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan keamanan. 3. Pemantauan independen. Kerjasama dengan pihak eksternal juga dapat melibatkan pemantauan independen terhadap keamanan penjara. Misalnya, organisasi non-pemerintah yang berfokus pada hak asasi manusia atau lembaga pemasyarakatan dapat melakukan kunjungan dan pemeriksaan rutin terhadap penjara. Pemantauan ini dapat membantu mengungkapkan kekurangan keamanan, pelanggaran hak asasi manusia, atau praktik yang tidak manusiawi. Dengan adanya pemantauan independen, penjara dapat ditekan untuk meningkatkan standar keamanan dan memperbaiki kondisi di dalamnya. 4. Rujukan dan bantuan. Kerjasama dengan pihak eksternal juga dapat memberikan akses ke sumber daya tambahan dan bantuan dalam meningkatkan keamanan penjara. Misalnya, pihak eksternal dapat memberikan bantuan dalam merancang program rehabilitasi, memberikan saran tentang taktik keamanan yang efektif, atau membantu dalam mengatasi masalah tertentu yang mungkin muncul di penjara. Dengan memanfaatkan sumber daya dan bantuan ini, penjara dapat meningkatkan sistem keamanannya. Melalui kerjasama dengan pihak eksternal, penjara dapat memperoleh keuntungan dari pertukaran informasi, pelatihan, pemantauan independen, dan bantuan yang dapat membantu meningkatkan keamanan penjara. Ya, dalam film Inhale terdapat aktor terkenal yang berperan. Jean-Claude Van Damme adalah aktor utama dalam film ini. Ia memerankan karakter utama, Kyle LeBlanc, seorang insinyur Amerika yang dikirim ke penjara Inhale. Jean-Claude Van Damme dikenal sebagai aktor aksi yang terkenal dan telah membintangi banyak film aksi populer sepanjang karirnya. Selain Jean-Claude Van Damme, film ini juga dibintangi oleh Lawrence Taylor, seorang mantan pemain sepak bola Amerika yang terkenal sebagai linebacker untuk New York Giants. Lawrence Taylor memerankan karakter Billy Cooper, seorang narapidana yang menjadi teman dan mentor bagi Kyle di dalam penjara. Kehadiran aktor-aktor terkenal ini memberikan daya tarik tambahan bagi film Inhale dan menambah nilai hiburan bagi penonton. Selain Jean-Claude Van Damme, beberapa aktor lain yang berperan dalam film Inhale adalah 1. Lawrence Taylor sebagai Billy Cooper. Lawrence Taylor adalah mantan pemain sepak bola Amerika yang terkenal sebagai linebacker untuk New York Giants. Dalam film ini,
Ia memerankan karakter narapidana yang menjadi teman dan mentor bagi Kale. 2. Marnie Alton sebagai Jessica. Marnie Alton memerankan karakter Jessica, seorang pengacara yang tertarik untuk membantu Kale. Dia memulai penyelidikan sendiri terkait kasusnya. 3. Carlos Gimes sebagai Tolit. Carlos Gimes memerankan karakter Tolit, seorang narapidana di penjara Inher yang memiliki peran penting dalam cerita. 4. Lloyd Batista sebagai General Horskov. Lloyd Batista memerankan karakter General Horskov. Saudara-saudara, sekian dan terima kasih. Dan jangan lupa subscribe.